Sedikitnya 26 negara telah bergabung dalam Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak dideklarasikan di Davos, Swiss 22 Januari lalu. Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kepala negara paling awal menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diklaim punya misi membangun perdamaian di Gaza, Palestina. We're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. It's going to be a great plan, and that's where the Board of Peace really started. Presiden Prabowo menyatakan, keikutsertaan di Board of Peace menjadikan peluang Indonesia lebih besar dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Sementara Menlu Sugiono buka suara soal iuran kepesertaan Dewan Perdamaian senilai 16,7 triliun rupiah. Kata Sugiono, iuran untuk rekonstruksi Gaza. Pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mendukung keputusan Presiden bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump. Kami yakin bahwa ini adalah sebuah gebrakan baru yang diinisiasi oleh Presiden Trump dan dilihat oleh Presiden Prabowo sebagai suatu kesempatan untuk kita bisa memberikan sumbangsi nyata untuk benar-benar melaksanakan perdamaian di dunia. Jadi kita dukung keputusan beliau. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meyakini Presiden Prabowo telah menimbang dengan matang sebelum bergabung dengan Board of Peace. Kalau Indonesia bergabung dalam Board of Peace itu, tentu Presiden kita Pak Prabowo sudah mempertimbangkan dengan seksama. Nah, kalau Presiden kita hadir, tentu terlibat untuk mencari solusi dan memikirkan sesuatu untuk kebaikan dunia kita. Sejumlah pengamat hubungan internasional khawatir Dewan Perdamaian akan dibajak Presiden Trump dan di sisi lain melemahkan PBB. Jadi Trump itu sebenarnya membajak nama Board of Peace, elemen-elemen dari Board of Peace yang ada di resolusi PBB untuk kepentingannya dia. Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat yang memiliki potensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Board of Peace besutan Presiden Trump menyiratkan bayang-bayang dominasi Amerika Serikat. Meski ditujukan untuk perdamaian di Gaza, tak ada representasi Palestina di dalamnya meski sejumlah negara Arab utama ikut bergabung. Di sisi lain, Israel juga turut bergabung, sementara sejumlah negara utama di Eropa justru menolak bergabung. Sebelum bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara poros kekuatan moral pro-Palestina yang selama ini berkampanye lewat skema multilateral dan PBB. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda. Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memantik polemik. Ada yang menilai masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian memperbesar peluang Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Namun sebagian lainnya khawatir dengan terseret ke dalam agenda Trump, Indonesia akan kehilangan instrumen diplomasi yang banyak bergantung pada skema multilateral sekaligus kehilangan kompas sebagai kekuatan moral global. Dengan gabung Board of Peace, apakah Indonesia kian lantang membela Palestina atau justru meninggalkannya? Dengan mendukung Presiden Trump lewat Dewan Perdamaian, apakah politik luar negeri Indonesia masih pro-Palestina? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Sister Tarigan. Untuk membahas topik kita malam ini sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya menyapa Respiratoris Sadam Al-Jihad, staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam, Mas Sadam. Selamat malam. Ahmad Hairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak.
Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam, Mas Hasibullah. Malam. Sudranoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Selamat malam, Pak Abdul. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM 2004-2007. Selamat malam, Pak Hamid. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat malam, Pak Hikmahanto. Malam. Dan melalui Zoom kita telah bergabung bersama Ahmad Haikal Hasan, Guru Besar K-Culture Silla University Korea Selatan. Selamat malam, Pak Haikal. Selamat malam. Dan nanti juga bergabung bersama kita ada Konira Kundini Bakri, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University Russia. Saya langsung bertanya dulu kepada Pak Hikmahanto. Pak, RI ikut BOP-nya dari Trump, tapi tidak ada representasi dari Palestina dalam BOP-nya si Trump ini dan tidak ada rujukan two-state solution. RI masih membela Palestina atau justru meninggalkan Palestina? Pertama ya, posisi Indonesia saat ini sudah tergabung. Kenapa seperti itu? Saya pelajari piagam dari Board of Peace, disebutkan di situ pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa negara-negara yang nantinya perlu mendapatkan persetujuan dari domestiknya lah, pengesahan begitu, itu dianggap bahwa piagam ini berlaku untuk sementara. Sampai dengan nantinya ada putusan. Jadi kita sudah masuk. Yang kedua, kalau kita lihat pasal 1 dari piagam BOP ini, itu ternyata seperti tadi Budina katakan, memang Trump membajak. Istilah BOP itu ada di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi pada saat itu hanya khusus untuk Gaza. Tetapi tidak yang ada di dalam pasal 1. Oleh karena itu Prancis menolak, Macron, sampai kemudian Trump mengatakan saya kenakan 200%. Sekjen PBB tidak menyebut apa-apa mengenai masalah ini. Dia tidak menyetujui. Yang berikutnya, yang ini merupakan sesuatu yang aneh. Selama saya berkarir sebagai dosen hukum internasional, bahwa ada sebuah organisasi internasional di mana ada pribadi yang ditunjuk sebagai chairman, yaitu Donald J. Trump. Pasal 3 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa Trump sebagai chairman, sebagai pribadi, itu bisa hanya digantikan kalau dia meninggal, incapacitated atau mungkin sakit, atau dia mengundurkan diri. Nah, sementara Trump yang satunya lagi sebagai wakil dari Amerika Serikat. Disebutkan di situ. Lalu kemudian kalau kita lihat piagam ini, peran dari chairman itu sangat luar biasa. Dia bisa misalnya mengundang, tapi juga bisa mengusir. Seperti Perdana Menteri Mark Carney dari Kanada. Sudah diundang tapi kemudian diusir. Nah, yang saya lebih khawatirkan lagi adalah adanya Board of Executive. Yang ini ditunjuk oleh siapa? Chairman. Bukan oleh presiden atau oleh misalnya kalau dibayangkan mungkin oleh Pak Menlu, permanent members itu kayak di Dewan Keamanan PBB. Bukan. Ini oleh chairman. Yang di situ ada Menlu Menlu Rubio, kemudian ada juga ada Kushner, menantunya, Steve Witkoff. Yang semuanya adalah pro-Israel. Bahkan pada waktu Kushner menyampaikan, ini ada master plan. Ini Gaza udah dibuat kayak begitu. Lalu dia katakan, nanti ini akan di-develop, dan ini sudah digambar oleh developer namanya Yakir Gabay. Dia orang Israel. Saya cek, dia developer orang Israel. Jadi kalau saya ditanya hal seperti itu, yang saya khawatirkan adalah kita masuk dalam jebakan Trump. Kemudian yang kedua, Trump ini lebih berpihak pada Perdana Menteri Netanyahu. Dan baru-baru ini Netanyahu mengatakan bahwa jangan pernah bermimpi bahwa akan ada negara Palestina. Jadi selama saya menjabat. Jadi ringkasnya adalah kita terjebak atau justru Indonesia sedang membela Palestina atau justru meninggalkan, sikapnya Prof? Kita terjebak. Kita terjebak. Ya. Mas Sodam. Yang pertama adalah saya mau bicara soal mandat konstitusional. Artinya ini adalah mandat konstitusi kita bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kemudian penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini di alinea pertama. Yang kedua,
kita berbicara soal alinia keempat terkait dengan keikutsertaan dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Nah, ini adalah bagian dari founding principle Republic of Indonesia. Artinya di sini adalah dasar yang kuat bahwa Indonesia ini akan berbicara soal perdamaian dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, 1988 Indonesia mengakui negara Palestina. Dalam posisi itulah ketika kita berbicara soal hari ini, apa yang kemudian dilakukan oleh negara Republik Indonesia di Board of Peace adalah bagaimana kita berjuang dari dalam, struggle from within. Artinya dalam posisi ini dari awal ketika di bulan September Pak Presiden sudah menegaskan soal two-state solution. Setelah itu kemudian hari ini ada namanya Board of Peace yang kemudian itu berasal dari Dewan Keamanan PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Nah, artinya dalam konstruksi berpikir seperti ini, inilah yang kemudian diperjuangkan habis-habisan oleh Presiden, oleh Indonesia untuk apa? Untuk memerdekakan Palestina dan perdamaian dunia. Nah, inilah konteks berpikir kita ketika kita berbicara soal diplomasi rahmatan lil alamin. Artinya ini diplomasi yang memang ini untuk kemudian kemerdekaan Palestina. Ini tujuan utamanya. Kalau kemudian Board of Peace, artinya di sini Board of Peace ini kita bisa melihat konteksnya. Kalau Dewan Keamanan PBB ada hak veto. Dewan Keamanan PBB. Satu negara bisa, misalkan Prancis kemudian memveto, selesai. Tapi ketika ini Board of Peace, ini Trump ataupun Amerika itu sendiri sebagai chairman misalkan, itu ada namanya ADART-nya nih di Board of Peace nih. 2/3 dari membernya Board of Peace ini kemudian bisa melakukan perundingan kembali ketika ada isu-isu yang memang ada dasar ketidakadilan terkait dengan Palestina. Tentunya ketika ini adalah tujuan utamanya Republik Indonesia untuk memerdekakan Palestina, maka inilah dasar yang kuat bahwa kita harus ada we are on the table, not we are on the menu. Oke, Pak Hamid, ini peluang atau justru kesia-siaan? Terlepas dari itu semua, ada pertanyaan dasar saya. Apa? Adalah, ada nggak legitimasi moralnya Presiden Trump mau berbicara dan berikhtiar tentang perdamaian dunia? Itu dulu deh. Setahu saya, Trump itu pro perang. Coba lihat rentetan kejadian. Ya, apa yang terjadi di Venezuela? Intervensi negaranya orang dengan use of force, penggunaan kekerasan yang dilarang oleh PBB. Kedua, apa yang dilakukan? Mau mengambil alih Greenland. Itulah sebabnya kenapa negara-negara Eropa Barat tidak setuju dengan ini. Ketiga, rencana sudah mengirim kapal induk Lincoln untuk menyerang Iran. Rentetan kejadian ini membuat orang berkata, apakah Trump memiliki legitimasi moral berbicara tentang perdamaian dunia? Kedua, kalau Anda mau menyelesaikan sesuatu, katakanlah Palestina. Saya teringat dengan ucapan Desmond Tutu, penerima Nobel. Kalau Anda mau menciptakan perdamaian, janganlah Anda berbicara hanya pada kawan sendiri, tapi berbicara kepada lawan. Bagaimana dengan Palestina? Kok tidak diikutkan? Itu aja statement saya. Dengan pertanyaan dari Prof. Hamid, tapi tadi kita dengar pernyataan dari Pak SBY yang justru mengatakan setuju dan merasa Presiden Prabowo Subianto jelas pasti punya alasan dan pertimbangan. Mengapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh Prof. Hamid tadi bahwa selama ini Trump terlibat dari hal-hal katakanlah Greenland dan lain-lain. Sementara masalah di Gaza itu sudah lama dan tidak pernah terselesaikan.